Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sobat podcast Obras FKIP? Obrolan asik seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini ya, setelah episode yang lalu kita membicarakan hal yang berat-berat, sekarang kita akan mendiskusikan hal-hal yang ringan saja. Kenapa? Karena saat ini saya cukup senang murai room kehadiran bintang tamu yang menyegarkan dan menyenangkan ya. Tentu saja bintang tamu yang kita akan sajikan ya dan kita akan tampilkan kali ini merupakan alumni dari FKIP Universitas Pakuan ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua alumni kita kali ini. Sepertinya agar kita bisa kenal lebih dekat ya, terutama dengan para sobat podcast Obras ya, silahkan untuk saling memperkenalkan diri. Yang pakai baju bunga-bunga nih, silahkan perkenalkan namanya dan kesibukannya apa saja. Halo, nama aku Nadia. Di sini aku alumni angkatan 2016. Ya. Sekarang kesibukan aku salah satu tim akademik di IF. Apa tuh IF tuh? English First. Oh, English First. Oke. Kesibukannya bersekolah di IF ya? Iya. Di IF. Nah, Nadia ini orang yang kagetan. Oh gitu. Iya. Nah, dia kaget nggak? Kaget. Penonton bayaran ketawa dong. Penonton bayarannya kurang nggak gitu bayarannya ya. Oke, ini kagetan. Nah, dia. Nah, gitu ya. Oke, nah Nadia ini di IF ya. Alumni dari alumni dari pendidikan bahasa Inggris. Oh, berarti bahasa Inggrisnya lancar ya? Iya. Coba introduce yourself in English. Alright, hello everyone. My name is Nadia. Yes. And then I am graduated from Pakuan University. And then I'm the alumni of 2016. Okay. Yes. And then my current activity right now is that I am at EF Taman Yasmin. Oh, di Taman Yasmin. Yes, Okay. it is. And it's my pleasure to meet you. Oke, enough. Oke, satu lagi yang menggunakan pakaian warna hijau ya, bisa fotosintesis dong. Kebetulan ada klorofilnya. Ada klorofilnya ya. Silakan untuk mengenalkan diri. Iya baik. Halo Pak, terima kasih sebelumnya atas Sama-sama. undangannya. Juga bisa bertemu dengan Kak Nadia ya. Kalau udah terima undangan, abis ini Iya. amplopnya jangan lupa. Siap. Di belakang ya Pak. Oh iya boleh. Perkenalkan, nama saya Winnie Meliana. Saya alumni dari Pendidikan Biologi FKIP Unpak, lulusan tahun 2018. Lulusan 2018. Iya. Nadia Apa tuh lulusnya? lulusnya 2021. baru berarti ya? Iya. Oh, kelihatan memang. Umur ya Pak ya? Bukan, kelihatan senioritasnya kelihatan ya. Windy sehat? Alhamdulillah saya. Nggak masuk angin nggak? Enggak. Itu kan namanya kan Windy. Oh iya benar. Iya. Dalam bahasa Indonesia artinya apa? Windy itu apa? Bahasa Inggris. Oh iya, bahasa Inggris. Oh, iya. Dalam bahasa Indonesia artinya apa? Iya, berangin. Berangin ya. Sehat tapi ya Windy ya? Sehat, alhamdulillah. Ya sehat. Oke. Baik, terima kasih. Saya sapa dengan panggilan kakak saja ya. Siap. Ya. Boleh. Kak Windy dan Kak Nadia ya. Oke, Kak Windy dan Kak Nadia. Nah, Kak Windy ini alumni dari biologi, pendidikan Iya. biologi, Kak Nadia dari pendidikan bahasa Inggris. Nah, selepas dari kakak-kakak ini selesai pendidikannya di FKIP ini, kesibukan saat ini tuh apa? Silakan Kak Windy dulu. Selepas lulus dari FKIP Unpak, alhamdulillah sempat bekerja. Itu kan, Sempat bekerja? Iya, itu kan lulusnya tahun 2018 ya Pak. Ya, lama banget ya. Sempat bekerja, Iya, jadi iya. udah agak berumur ini. Ya. Jadi itu kerja sampai tahun 2022 Di mana itu kerjanya? di sekolah swasta di Depok. Oh, ngajar. Iya, Oh, ngajar. ya. Ngajar di sekolah
sekolah swasta di Depok. Di Depok dekat Ayu Ting Ting enggak? Enggak sih. Oh, enggak. Bapak Ojak. Dekat Bapak Ojak. Ya. Ya terus kemudian setelah itu resign dan alhamdulillah saat ini kesibukannya sedang kuliah di PPG di Unpad. Oh, kuliah PPG Iya. di Unpad. Iya. Oh, Bapak Dan baru kebetulan tahu. ada salah satu dosen sih Pak favorit saya. Siapa itu? Namanya Pak Lufti. Saya dong. Oh, sempat pakai kelas juga ya. Iya. Oke. Lupa, saya tuh lupa nanti pura-pura lupa untuk kelupaan ya. Pura-pura. Oke. Terima kasih. Oh, berarti Windy sempat kerja. Dia lulus itu seberapa lama? Ada nganggurnya dulu nggak? Alhamdulillah tidak ada sih Pak. Enggak? Sebelum dapat ijazah juga alhamdulillah sudah mulai bekerja. Oh. Cuman belum full time Belum karena full waktu itu kan time. ijazah belum keluar. Oh, Jadi masih gitu. di Bogor. Setelah dapat ijazah alhamdulillah dapatnya di Depok. Depok. Oh, jadi pada saat kuliah sudah bekerja juga, udah ngajar juga di Bogor. Tapi belum full time. Belum full time karena masih kuliah. Iya. Setelah pas itu ke Depok. Iya, Oh, emang rumah di Bogor. Bogor. Iya. Bogor Depok. Waktu itu sempat ngekos sih Pak. Oh, sempat ngekos. Oke. Wah, sekarang sedang PPG. Udah berapa Iya. lama PPG-nya? Sudah 1 semester lebih, sekarang sudah masuk semester 2 tapi masih awal-awal perkuliahan. Dalam jabatan, prajabatan? Prajabatan Pak, karena kan kalau untuk PPG prajabatan ini khusus untuk calon guru yang memang belum mengajar dan belum terdaftar di Dapodik. Jadi untuk mahasiswa yang baru lulus gitu, mungkin dari lulusan FKIP nih Oh. ingin dapat bisa sertifikasi gitu, Oh. bisa daftar PPG prajabatan di sini ya. Seru nggak Pak? kuliah PPG itu? Alhamdulillah seru banget Pak. Seru ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Windy. Iya. Berikutnya untuk Kak Nadia nih, apa sekarang? Apa kesibukan Kak Nadia setelah lulus dari FKIP ini? Setelah lulus dari FKIP, saya menjadi tim akademis di IF Taman Yasmin. Oh, sebelumnya sebelum lulus juga sudah di IF, tapi memang di Pajajaran gitu. Oh, dulunya di IF di Pajajaran. Itu setelah lulus atau masih jadi mahasiswa? Itu dari semester 5. Dari semester 5 Iya, dari semester sudah 5. ngajar di IF. Iya. Lama? Iya, sudah cukup lama. Tapi sebelumnya memang ketika masih jadi mahasiswa, saya sebelumnya teaching assistant gitu. Oh, pernah teaching assistant juga. Betul. Oke, nah setelah tadi Kak Windy dan Kak Nadia memaparkan kesibukannya saat ini, gitu ya, ada tidak pengalaman yang paling bermakna ketika Kak Windy dan Kak Nadia berkuliah di FKIP ya, terutama kemarin kita podcast bersama dengan Pak Dekan. Beliau menyampaikan kita harus membentuk calon pendidik yang memiliki pemikiran global gitu ya, dan juga berkarakterkan Indonesia. Nah, pengalaman apa yang pernah Kak Windy dan Kak Nadia rasakan selama berkuliah di FKIP terkait dengan hal tersebut? Kak Nadia dulu, silakan. Salah satu program yang memang sangat diingat sampai sekarang yaitu program di FKIP. Salah satu program di FKIP yaitu Si Teacher. Oh, pernah ikut Si Teacher. Nah, itu pun pernah sempat disinggung juga nih oleh Pak Dekan di podcast yang lalu itu ya. Si Teachernya kemana saat itu? Saat itu tahun 2019 ke Filipina. Oh, ke Gitu. Filipina. Ke Filipina dan lebih tepatnya di Provinsi Tarlac. Tarlac. Oh, ada provinsinya di sana ya? Ada. Nama desanya apa? Nama desanya, Lupa ya? ya, Kecamatannya? Nama kepala desanya? Nama desanya aja lupa, gimana nama kepala desanya ya? Iya. Oke ya. Nah, pengalaman apa yang bermakna ketika Kak Nadia ini melaksanakan Si Teacher di Filipina? banyak sekali karena ke Filipina mengikuti Si Teacher itu salah satu pengalaman yang sangat berharga karena memang pertama kalinya keluar negeri gitu, mengurus Naik pesawat pertama juga? Iya. Excited dong? Sangat excited gitu. Terus mengurus ini itu semuanya agar bisa izin tempat juga, tempat tinggal di luar negeri gitu. Banyak sekali pengalamannya sih gitu dari mengikuti Si Teacher tersebut gitu. Oke, ya, oke. Berarti pengalaman yang berharganya Si Teacher di luar negeri ya, di Filipina ya. betul. Oke, sekarang Kak Windy, gimana Kak Windy?
Sama sih Pak, yang paling berharga dan Bukan keluarga yang paling berharga ya? kan pengalaman. Oh, pengalaman maksudnya ya. Salah satu pengalaman yang paling berharga bukan hanya karena kuliah di FKIP sih Pak, tapi jadi pengalaman paling berharga di hidup saya gitu. Karena betul tadi menjadi bagian dari City Teacher itu, jadi tahu pertama kali saya naik pesawat, pertama kali keluar negeri gitu. Terus juga berjumpa dengan teman-teman yang dari berbagai negara gitu, yang beda latar belakang, budaya, bahasa juga yang jadi momen lucu gitu. Oh, jadi pakai bahasa tubuh atau bahasa apa pas komunikasi? Pakai bahasa Inggris tapi dengan aksen masing-masing negara Pak. Jadi Oh lucu. gitu ya. Kalau Kak Windy di mana waktu City Teacher-nya? Sama sih Pak, di Filipina. Waktu itu tahun 2018 ke Filipina juga. Oh, Filipina. Tadi kan nama apa namanya? Provinsinya Provinsi. Tarlac. Iya. Kalau ini Saya Pangasinan. Kayak di Depok ya Pak. atau Pangasinan mah jangan jauh-jauh ke Filipina, ke Depok aja. Ada situnya lagi di Pangasinan itu. Ngapain jauh-jauh? Oh, Filipina ada Pangasinan juga namanya. Nama kampusnya juga Pangasinan State University. Pangasinan? State University. State Jadi University. Kampus negerinya gitu Pak. Oh, kalau di Tarlac itu Tarlac Agricultural University. Jadi kayak IPB-nya. Oh. Ya, kayak IPB-nya. KIPB-nya Filipina. Oh, betul, gitu. Ke Pangasinan ini mending-mending lah ke Tarlac. Kamu mah ke Pangasinan jadi jauh-jauh ke Filipina ke Pangasinan. Ya. Oke, nah dari pengalaman yang bermakna itu ya, bisa nggak diceritakan nih ketika PPL itu gitu ya, bagaimana caranya Kak Windy karena dia itu bisa survive di sana? Apakah bekal yang diberikan oleh FKIP itu cukup ya sebagai bekal dasar Kak Windy dan Kak dia untuk survive dan bisa berkompetisi menjadi guru di Filipina? Silakan Kak Windy dulu. Oke. Kalau menurut saya, alhamdulillah bekal yang diberikan dari FKIP itu sangat cukup ya Pak. Tapi tentunya tetap perlu pengembangan diri gitu ya. Terutama bekal ilmu dari sisi seperti penyusunan RPP. Jadi RPP di sana kan disebutnya lesson plan ya Pak. Lesson plan itu satu lembar, mungkin sekarang juga di Indonesia sudah ada diadaptasi ya. Dan itu menurut saya penyusunan yang RPP di Indonesia dengan di Filipina itu tidak jauh beda. Oh, sama? Iya, cuma di sana itu lebih simpel aja bahasanya gitu. Contohnya lebih simpelnya gimana? Jadi kalau di kita misalkan tujuan pembelajaran itu dijabarkan sangat rinci gitu ya, sampai 4 keterampilan gitu. Kalau di sana ya sudah tidak ada inti-intinya saja gitu. Jadi poin-poinnya saja. Jadi asesmennya menggunakan apakah pilihan ganda atau apa, tapi tidak dilampirkan secara rinci gitu Pak. Hanya saja karena disebutnya juga simple lesson plan. Iya, simple lesson plan gitu. Oh, gitu ya. Oke, berarti cukup ya bekalnya ya. Jadi tadi bekal penyusunan RPP gitu ya. Kalau bahasa ada kesulitan tidak Kak Windy ketika berada di Filipina? Kalau bahasa tentunya butuh penyesuaian, tapi alhamdulillahnya bisa survive. Cuma yang saya rasakan tekanannya itu ini sih Pak, karena mereka ini kan Filipina itu merupakan negara bekas jajahan Amerika Serikat dan Spanyol, jadi bahasa Inggris mereka itu sangat fasih gitu ya. Bahkan dijadikan bahasa ibu kedua gitu. Jadi setelah bahasa Tagalog itu memang bahasanya mereka tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, jadi anak dari fotokopian saya ingat sekali itu fotokopi. Anak fotokopi maksudnya? Jadi ada abang-abang fotokopi. Tukang fotokopi. Anak fotokopi. Saya bingung jadi anak fotokopi. Emang ada bisa di fotokopi apa? Bukan, jadi ada tukang fotokopi punya anak umur 2 tahun. Bisa bahasa Inggris? Iya, sudah fasih. Sudah fasih berbicara dan bahasa Inggris. Jadi saya juga lumayan. Minder. Iya. Nah, ini unik nih. Kan Kak Windy itu dari biologi nih. Iya. Kalau Kak Nadia udah jelas lah dari prodi bahasa Inggris ya, mungkin tidak begitu ada kesulitan ketika diberangkatkan ke Filipina yang tadi bahasa ibu keduanya itu adalah bahasa Inggris. Kalau Kak Windy ini gimana caranya Kak Windy bisa menguasai bahasa Inggris? Apakah memang ketika di kuliah di biologi itu diberikan sentuhan berkaitan dengan bahasa atau seperti apa Kak Windy? Yang pertama pastinya
Iya, jadi ada beberapa dosen yang memang ketika misalnya presentasi itu menstimulus mahasiswanya memang untuk coba gitu menggunakan bahasa yang baik, kemudian juga coba kalau mau dimasukkan unsur dari bahasa asing untuk mengembangkan keterampilan berbahasa gitu boleh. Jadi kebetulan memang pada saat S1 itu saya dan teman-teman kelas saya lumayan ini sih Pak, ketika bahasa Inggris ya minimal perkenalan lah, perkenalan kelompok dan mau mempresentasikan apa gitu, itu menggunakan bahasa Inggris. Juga sering dengar lagu-lagu sih Pak. Dengar lagu-lagu. Iya. Ya, oke, sip. Sindir Bapak perasaan dosen yang selalu memberikan kesempatan bahasa Inggris. Bapak ya? Nggak tahu. Ya, oke, baik. Kalau ada mata kuliah yang baru bawa bahasa Inggris kalau waktu di biologi? Pernah semester 2 ya, kalau tidak salah itu semester awal-awal sih Pak. Oh, ada ya bahasa muatan Inggris. bahasa Inggris ya. Iya. Oke, itu jadi bekal juga ketika Iya. di Filipina ya. Oke, baik. Nah, sekarang Kanadia, pertanyaan yang sama. Silakan Kanadia, gimana tuh? Pasti sangat cukup sekali menurut saya gitu kan. Dari FKIP sendiri memang dibekali banyak sekali seperti contoh-contohnya gitu kan, cara beradaptasi di sana itu gimana. Lalu banyak juga dosen-dosen yang memang berpartisipasi gitu. Jadi menjelaskan nih berbagi pengalaman gitu dari dosen pendidikan bahasa Inggris seperti bagaimana sih menghadapi culture shock gitu selama berada di sana. Oh, sempat shock juga? Sempat shock. Gimana coba ekspresi shocknya coba? Oh, gitu ya. Gitu ekspresinya gitu ya. Nah, apa yang membuat shocknya itu apa? Apakah makanan, pola hidup, atau seperti apa? Makanan sih yang bikin shock. Ada somai, ada seblak di Filipina. Gak ada. Ya, itu yang buat shock mungkin ya. Iya, dan Filipina juga di sana saya nggak menemukan yang namanya itu saus sambal. Iya. Oh, nggak ada saus Sausnya sambal. asam dan asin-asin Iya, gitu. sausnya asam dan asin. Dan ketika ke McDonald's juga. Jadi nggak ada yang spicy, nggak ada. Nggak ada. Ah, not bad. Iya, exactly. Jadi pas ke McD mereka di sana bilangnya McDo. Betul, Ya, McDo. Atuh, McD dong. Iya, McDo. Ketika saya tanya di mana McDonald's teman, mereka bingung apa itu McDonald's gitu. Tapi ketika salah satu Tapi ada sausnya di McDonald's itu. di McDonald's ada, tapi bukan saus. Saus khas Filipina. Gravy namanya. Iya. Nggak ada saus. Nggak ada sausnya. Kayak dari bawang putih gitu ya. Iya, gravy, namanya gravy di sana. Dan iya, jadi itu salah satu culture shocknya sih, karena memang kan kita lidah-lidah pedes ya. Nah, gitu pedes kan. ya. Kelihatan sih emang cewek-cewek pada pedes nih. Kelihatannya mulut pedas. Betul, iya. iya. Dan ketika makan gorengan itu, saya ingat jadi saus Ada cengeksnya nggak ada kalau di sana? Nah, jadi di sana itu cuka lalu dicampur cabai. Tapi cabainya juga nggak Martabak, Iya. itu mah itu saus martabak itu mah. Kayak saus asam pedes gitu. Iya, saus martabak, berarti kalau gitu. Nggak ada cengeks, nggak ada kalau makan gorengan karena pakai cengeks tuh. Nggak ada yang mentah gitu Nggak kan? ada, Nggak. iya. Jadi direbus dulu mungkin sama diproses dulu sama mereka. Jadi emang satu culture shocknya itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke Filipina, jangan lupa bawa bon cabai, bawa sambal, saya sambal. Oh, gitu ya nih. Masuk lagi sponsor. Jangan lupa. Oh, mie instan. Ya, mie instan. Mie instan, Ya, betul. bon cabe tadi saus ABC nanti ada di meja nanti ada. Nanti tenang aja nanti ya. Sponsor banyak lah nanti setelah acara ini selesai. Nanti bila perlu ada air putih yang ada manis-manisnya nanti itu ya ada kan itu ya. Ya nanti kita undang lah. Iya. Ya sebagai sponsor kita ya. Oh, shock banget dong kalau kayak Iya. gitu. Ya kalau pusing-pusing gimana caranya supaya menghilangkan rasa pusing itu? Apa ya? Kalau gitu kan langsung ke bakso gitu Iya, ya, iya. ngemie ayam gitu. Wah, banyak sekali ketoprak nggak ada di sana ya? Nggak. Ada, iya. Itu sih salah satu yang bikin shock di situ. Tapi memang sudah di wanti-wanti oleh dosen-dosen di FKIP. Itu wanti-wanti siapa itu wanti? Oh, bukan nama orang ya? Oh, bukan. Ada nama wanti juga ada bukan ya? Oh, bukan. Jadi Bukan. udah diwanti-wanti itu diperingatkan. Diperingatkan, Oh ya, kayak diperingatkan. gitu oleh dosen di FKIP gitu kan. Iya, di sana nggak ada makan pedas gitu. Jadinya nanti boleh nih bawa-bawa saus gitu dari Indonesia gitu. Tapi masih nasi di sana. di sana masih nasi. Masih nasi ya? Masih nasi, ya. Tapi di McDonald's-nya tuh kentang nggak sih? Iya, Nggak ada kebanyakan nasi kentang. ya? Oh, kentang ya. Iya. Dan makannya pun pakai sendok Pak kalau di sana itu. Oh, Di gitu. McDonald's kan kalau kita cap Pakai tangan. Iya. Ya, usah pakai sendok. Iya, sendok. Oh
gitu. Iya, Ya, gitu. seru juga berarti ya. Selain makanan, shock culture apa lagi? Kalau saya Ini apa? cuaca sih Pak. Cuaca. Kenapa Saya cuacanya? Kan, kebetulan penghasilan itu daerah pesisir pantai, jadi sangat Oh, panas. anak pantai dong. Iya, anak senja. Anak senja. Bukan melukis senja bukan? Bukan. Melukis senja bukan? Bukan. Bukan. Mau nyanyi, Pak? Jangan. Nanti segmen berikutnya lah. Oke, Ya. siap. Jadi waktu itu ini sih Pak, pernah sampai bisul di sini dan bisulnya sampai What's the besar. meaning is bisul in Philippines? Boil. Hah? Ya, itu Apa? Boil. Jadi boil. Boil. Iya. Oh, bisul. Ya, bisul Pak itu juga kayak aduh jauh-jauh keluar negeri sampai kok ada sampai ada bisul gitu. Ke Filipina ngadon dapat bisul. Dan itu saya sampai diperbanis seluruh kepala pas sampai kayak kecelakaan. Itu saya dan lagi Berapa bisulnya? satu tapi besar banget sampai sujud itu sakit dan itu sempat yang sakit kepala gitu. Diperban. Iya, saya bingung kenapa sampai diperban ya jadi kayak Jadi kecelakaan. sama tim kesehatan di sananya Jadi diperban, iya, diikat kepalanya. ke dokter Pak waktu Oh, itu. ke Jadi dokter. di kampus itu memang ada apa nurse-nya gitu ya, kayak perawatnya, tapi Perawatnya. tidak bisa mengatasi bisul ini karena besar. Kaget gitu. kali ya? Iya. Nah, ini Kenapa? Kenapa ini anak sampai ada benjolan di kepala gitu ya? Iya. Oh, is boil. 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 Iya. Apa? Boil. Boil. Iya. Oke, bisul. Bisul. Iya, oke, yang gampang aja lah. Iya, bisul. Hah? Itu sampai dibawa ke dokter dan itu kayak apa ya, kayak operasi kecil gitu. Pas saya juga bingung. Operasi kenapa ya? kecil? Iya, karena emang cairannya lumayan banyak. Bernanah. Iya kayaknya gitu. Oh, tapi ada yang lebih sakit lagi. Apa tuh Pak? Sakit hati tapi tak bernanah. Aduh, Yeah. tidak berdarah. Oke, nah tadi shock culture-nya banyak, cuaca berarti panas di sana, lebih Iya. panas dibandingkan dengan di Bogor berarti ya. Iya, panas. Kau ini dari Bogor. Iya dari Bogor. Oke, berarti kan beda, berarti panas di sana ya, sehingga sampai Iya. muncul bisul gitu ya. Iya. Oke, shocknya luar biasa berarti adaptasinya ya. Iya. Nah, dari tadi ada shock culture ya, tadi juga sudah menjelaskan pengalaman yang pernah dilakukan pada saat si teacher. Sebetulnya program si teacher itu ngapain aja sih? Kak Nadia dan Kak Windy itu diberikan kesempatan pergi ke sana itu? Ngapain aja Kak Nadia? Oke. Si teacher itu sebenarnya seperti ajang pembuktian nih. Wah, gitu kan. pembuktian, ya. Iya. Pembuktian kalau misalnya kita itu di FKIP sudah dipupuk gitu kan. Dipupuk, iya. Disiram, lalu kita mengikuti program si teacher itu seperti pembuktian nih gitu. Kalau misalnya kita itu sudah bisa loh, sudah memadai loh yang namanya itu mengajar anak-anak gitu, anak-anak usia SMP, SMA gitu. Memang kita sebagai ajang pembuktian sih gitu, dan juga bagaimana kita cara menerapkan juga apa yang sudah kita pelajari selama berada di FKIP gitu. Oke, nah dia tidak respon dari peserta didik di Filipina itu seperti apa ketika Kak Nadia masuk dalam kelas atau ketika mengajar? Mereka itu sangat excited dan mereka sangat penasaran gitu, sangat apa ya namanya curious gitu kan, sangat penasaran apalagi ketika masuk yang mengajar itu berhijab. Iya, kaget ya. Iya, berhijab. Berarti yang shock bukan dia. Mereka juga shock berarti ya. Shock gitu kan, dan mereka sangat penasaran gitu, bertanya-tanya perihal Indonesia itu seperti apa gitu, dan mereka juga sudah saat itu mereka sudah mengetahui berita-berita tentang ibu kota Indonesia yang dipindahkan gitu. Mereka gitu. juga bertanya- Sampai ke sana ya? Iya gitu. Mereka bertanya perihal tersebut gitu, dan juga bertanya-tanya juga kayak kenapa harus pakai hijab gitu. Banyak sekali pertanyaan seperti itu gitu. Karena mungkin di sana jarang yang berhijab minoritas ya. gitu. Minoritas Iya, ya. minoritas. Oke, sip. Nah, sekarang Kak Windy, gimana Kak Windy? Sama sih Pak, jadi pandangan pertama, first impression. Asik, pandangan pertama. Peserta- Mau nyanyi lagi nggak nih? Kenapa? Mau nyanyi lagi nggak? Oh, boleh. Nanti durasinya jadi panjang Pak. Ya, gimana pandangan jadi, pertama? Mereka sangat menyambut hangat kami, para istilahnya kan kami itu di sana PPL ya Pak ya. PPL tuh ngapain aja sih sebetulnya di sana tuh? Mengajar
praktik mengajar, praktik tapi mengajar. dengan yaitu peserta didik yang ada di luar negeri gitu. Bentar, saya penasaran. Selain dari Indonesia, Iya. yang PPL atau tadi si teacher di Filipina itu ada dari negara-negara Asia Tenggara yang lain tidak yang Ada. mempersamai Kak Windy? Iya, ada. Kebetulan saat itu teman satu kamar saya juga ada dari Thailand. Oh, Thailand. Iya, itu jurusannya Sawadika. Sawadika. Jurusannya SD, PGSD sih. PGSD. Ada dari mana negara lagi selain Dari Thailand? Vietnam juga ada. Dari Vietnam ada? Iya. Oh, jadi Indonesia, Thailand, Filipina, sama Vietnam. Vietnam. Oke. Nah, ngapain aja PPL-nya itu? Jadi di sana kan kami tuh selama 1 bulan ya Pak. Minggu pertama itu kayak orientasi welcoming party gitu, terus Welcoming party. Iya. Oh, ada partinya juga. Iya, ada. Nah, lebih baik suka itunya aja kalau saya. Iya Pak, emang itu yang paling berkesan sih karena kita Welcoming party itu ngapain aja? di sana menggunakan baju adat, terus juga menyanyikan lagu daerah. Coba. Ada yang hafal nggak lagu daerah di Filipina? Nggak ada. Enggak sih, waktu itu cuma sempat ngedengar kayak lagu kebangsaannya aja. Lupang Hinirang ya. Apa? Lupang Hinirang. Iya. Kalau kita kan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kalau di sana tuh Lupang Hinirang. Lupang Hinirang. Iya. Oh, iya. Mirip bahasa Indonesia ya? Iya memang mirip. Ada kata selamat. Iya. Selamat itu kalau di sana thank you, terima Thank kasih. you, ya. Oh. Surprisingly mereka memang ada beberapa kata yang sama ya. Iya, sama di sana. Kambing. Kambing di Iya, mana? Payung. Payung. Payung? Iya. Payung. Terong. Iya. Terong. Cabai-cabean ada sana. Kalau ada terong-terongan tuh cabai Iya. nggak ada kan sebenarnya. Nggak ada. Kasihan sekali tuh terong nggak punya Kita cabai. harus ekspor mungkin Pak. Harus ekspor Iya. ya. Oke. Lalu apa lagi? Ya itu terus juga menyanyikan lagu daerah atau juga menggunakan ini sih pakaian khas negara. Jadi saya juga jadi tahu nih, oh dari Vietnam itu pakaian khasnya seperti ini, dari Thailand seperti ini. Kalau Kak Windy pakai apa waktu? Kayak kebaya. Kebaya. Oke. Lalu orientasinya welcoming party-nya apa lagi? Makan bersama gitu sih Pak. Jadi kita disuguhkan makanan khas Philippines yang ada juga mirip es campur ya. Iya. Apa namanya tuh lupa? Halo. Halo? Pakai Bandung nggak? Nyanyi lagi dong. Ini lagi. Ya itu. Jadi minggu pertama tuh orientasi juga observasi, kita juga masuk ke kelas-kelas peserta didik, sama juga masuk ke perkuliahannya. Jadi perkuliahan biologi di sana itu seperti apa gitu. Lalu minggu kedua dan ketiga itu actual teaching atau praktik mengajarnya. Minggu terakhir itu evaluation sama closing program. Oke, berarti hampir sama sebetulnya karena pada saat Anda, Kak Windy, karena dia berangkat si teacher ke luar negeri, mahasiswa dari luar negeri pun datang ke kami. Iya, betul. Ya, jadi kita bertukar gitu ya dengan program yang sama. Kita memperkenalkan makanan, saling menggunakan pakaian daerah gitu ya, diperkenalkan dengan budaya-budaya Indonesia. Jadi Universitas Pakuan ini berarti sudah hampir terkenal juga ya di wilayah Asia Tenggara ya. Oke, ditanya nggak Pakuan itu di mana? Ditanya. Ditanya. Jawabannya Di Bogor. di Bogor. Dekat dengan Jakarta. Iya, Dekat dengan. iya. Oh, mereka lebih familiar dengan Jakarta. Iya. Jakarta dan Bali sih Pak. Jakarta dan Bali. Oke, baik. Nah, tadi sudah bercerita tentang pengalaman. Sekarang manfaat apa sih yang dirasakan oleh Kanadia Kak Windy selepas terutama selepas melaksanakan si teacher dalam implementasinya pada kesibukan yang saat ini sedang digeluti oleh Kanadia dan Kak Windy? Kalau misalnya dari aku sendiri, si teacher itu merupakan poin plus, apalagi di CV ya Pak ya gitu. Jadi ketika memang dicantumkan ada si teacher gitu kan pernah mengajar di Philippines, pasti nanti ketika waktu itu interview kerja juga, interview itu pasti sangat mengelisik hal tersebut gitu. Oh kamu pernah mengajar di Philippines seperti itu. Lalu itu menjadi salah satu poin plusnya sih gitu, dan juga memberikan kita kemudahan juga nih gitu kan, karena kita sudah terbukti bisa bisa mengajar di luar negeri apalagi gitu kan, apalagi di sini aku guru bahasa Inggris gitu kan, jadi pas gitu. Jadi memang itu salah satu poin plus yang memang sangat berguna sih gitu untuk aku sendiri dalam perkembangan karir aku gitu. Oke.
Kak Angin, Kak Windy, silakan. Kalau misalkan saya sih yang paling bermakna gitu atau bermanfaat setelah mengikuti teacher ini itu ada 3 sih Pak. Yang pertama tentunya pengetahuan yang tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Nadia ya. Dan itu sejalan dengan yang saya ikuti saat ini, itu pendidikan profesi guru. Tapi yang lebih dari itu kemampuan survive saya sih Pak. Oh, kenapa? Jadi, kenapa kemampuan survive? Iya, karena di Filipina itu daerah? Bukan. Oh, bukan. Karena orang mungkin melihatnya hebat ya keluar negeri, tapi di luar itu semua tekanannya itu sangat tinggi. Siapa gitu. yang neken Kawin itu siapa? Karena itu sih Pak, karena tadi pertama kali shock, terus juga kan di sana kami harus membuat lesson plan. Kalau saya kebetulan ngajarnya juga kan 3 jenjang kelas ya yang berbeda, jadi itu lumayan. Kelas apa saja, jenjang apa saja? Dari kelas 8 sampai kelas 10. Jadi di sana itu SMP-nya kan ada 4 tahun ya Pak. SMP-nya 4 tahun? Dari kelas 7 sampai kelas 10, dan saya ngajar kelas 8 sampai kelas 10 gitu. Jadi berbeda jenjang dan berbeda mata pelajaran. Jadi itu lumayan cukup membuat saya tertekan gitu. Pas awal-awal. Jadi setelah saya bisa berhasil nih melewati tekanan di sana, jadi saya bisa melewati tekanan-tekanan dalam masalah kehidupan. Gitu sih. Kelihatan nih wajah-wajah penuh masalah. Oke, karena kita akan lebih dewasa kalau kita ditempa dengan berbagai macam masalah, gitu ya, tekanan, ya, dan kita harus berani keluar ya dari tekanan dan masalah itu. Wah, keren sekali, luar biasa. Nah, setuju nggak dengan pernyataan bahwa kita harus punya pemikiran global, tetapi tetap memiliki karakter lokal? Sangat setuju. Sangat setuju. Kenapa? Kenapa kita harus punya wawasan global gitu ya Pak? Karena itu akan membantu juga kita dalam bisa memahami orang lain gitu. Ketika kita memiliki perspektif yang berbeda dengan orang lain, kita tidak lantas harus menyalahkan perspektif orang lain tersebut gitu. Karena ya itu tadi, ketika kita sudah memiliki wawasan global, kita juga mampu menerima hal-hal yang memang berbeda dari kita. Itu bukan suatu kesalahan gitu, tapi itu suatu keunikan, keragaman. Gitu sih Pak. Betul. Karena dia pretty much the same. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pemikiran global, namun kita juga masih melokal gitu kan, ada banyak sekali manfaatnya gitu. Salah satunya adalah kita bisa terus mengajarkan anak-anak gitu kan, mendidik anak-anak gitu. Namun di Indonesia, namun kita juga bisa mengekspos mereka dengan pengetahuan luar gitu. Iya, ini terlihat sih tanpa kita sadari sebetulnya karena dia, Kak Windy, sudah memiliki wawasan global tapi karakter lokal. Contohnya apa? Pakaian yang dikenakan sekarang. Iya kan? Batik. Ya, karena dia pakai kebayanya gitu ya. Kak Windy pakai batiknya. Nah, berarti itu menunjukkan bahwasannya Kak Windy dan karena dia itu sudah siap menjadi guru yang memiliki pemikiran global tetapi tetap mempertahankan karakter lokal. Tepuk tangan dulu. Oke, sangat seru sekali perbincangan kita ya. Dimulai dari Filipina itu tidak ada rasa pedas ya. Mungkin kalau mulut pedas masih ada ya. Masih ada. Oke ya, rasanya sudah nggak ada ternyata di sana ya. Cabai-cabean itu langka. McDo ya, tadi kita masuk ke McDo ya, di kita McD gitu ya. Tidak ada nasi di McDo itu, tapi adanya kentang. Ini shock culture yang sebetulnya ketika kita memiliki wawasan global ini yang harus kita hadapi, dan kita banyak belajar dari alumni kita yang memiliki kesempatan ke Filipina. Mungkin nanti kita akan datangkan lagi alumni-alumni yang memiliki pengalaman di negara-negara yang berbeda, karena si teacher ini sudah berkali-kali kita lakukan ya program ini. Nah, setelah tadi kita berbincang cukup seru dengan para alumni, kita dengarkan ya pesan ya yang ingin disampaikan oleh Kak Nadia dan Kak Windy, terutama bagi para pendengar podcast Obras FKIP agar bersiap untuk menjawab tantangan di masa depan. Silakan, mau siapa dulu nih? Mau Kak Nadia dulu atau Kak Windy dulu? Saya berikan kesempatan. Kak Windy dulu. Oke. Oke, silakan Kak Windy. Kalau pesan dari saya,
itu kita harus berani keluar dari zona nyaman sih Pak, terutama untuk para mahasiswa gitu ya. Oke. Saat itu juga saya kebetulan sedang berada di tahap akhir yang mau menghadapi sidang skripsi gitu ya. Tapi ketika saya diberi tantangan untuk bisa mengikuti kegiatan City Teacher ini dan berhasil melewatinya, alhamdulillah saya merasakan perubahan yang sangat besar gitu di dalam diri saya. Jadi intinya jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ketika itu bisa menjadi perubahan pada diri kita sendiri. Tab Anmes, nyaman. Iya. Nyanyi lagi nih ya. Nyanyi lagi nih. Jadi harus berani keluar dari zona Anmes. Iya benar. Zona Anmes. Ya, zona nyaman. Oke ya. Terima kasih Kak Windy. Berikutnya Kak Nadia. Kalau dari aku sendiri, selagi kita masih jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa di FKIP gitu, kita masih belajar, ambil ilmu-ilmu yang ada dari dosen gitu, ambil semuanya gitu. Jadi banyak-banyakin bertanya gitu, jangan malu-malu. Jangan pemalu ya. Iya, ini juga nggak ada yang malu-malu, bahkan cenderung malu-malu. Iya, jangan malu-malu gitu. Dan ini juga fun fact, ketika aku mendaftarkan diri di FKIP ini, aku itu kemampuan bahasa Inggris kayak 0%. Gitu. Jadi benar-benar 0%? Iya, 0%. Like I have no idea about English at all gitu. Tapi ketika memang, kita harus menceburkan diri kan gitu ke tantangan gitu. Kecebur juga? Iya, kecebur banget malah. Udah nggak bisa keluar lagi gitu kan. Lalu ketika di FKIP gitu memang bertemu dengan dosen-dosen yang sangat hebat gitu kan, diajarin dari basic juga. Di FKIP ini ada kita di semester 1 itu aku ingat banget ada mata kuliah pronunciation sama Mr. Roshid gitu. Beda kan ya? Amazing. Instagram. Apa Instagram apa namanya? Instagram. Ya. Facebook apa namanya? Kalau Facebook gitu ya. Betul gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang aneh ya kalau dengan pronunciation itu ya, aksen-aksennya ya. Betul gitu. Jadi jangan takut sih gitu. Benar juga tadi kata Kak Windy, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan juga mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari para dosen. Karena FKIP itu banyak sekali dosen-dosen hebat gitu. Jadinya ambil sebanyak-banyaknya gitu. Lalu ketika memang sudah dirasa mungkin cukup gitu kan, boleh nih ajang pembuktian ikut City Teacher gitu. Tepuk tangan lu dong. Para penonton bayaran kelihatannya ngantuk nih. Berasa banget ini. Ya, oke. Memang betul ya, kalau sudah pintar bahasa Inggris jangan milih prodi bahasa Inggris. Iya kan? Karena sudah pintar. Tapi kalau Anda yang belum bisa bahasa Inggris tetapi memiliki ketertarikan dan tertantang untuk bisa bahasa Inggris, masuk program studi pendidikan bahasa Inggris karena dia dari 0% ya tuh, saya jadi ketularan bisa bahasa Inggris nih. Baru hanya ngobrol dengan Kanadia. Tuh kan keren. Ya gimana kalau saya kursus nanti ya? Ikut City Teacher mungkin Pak. Nah, saya ikut City Teacher juga kan gitu ya. Ini akan lebih bagus lagi ya. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk kedua alumni kita kali ini. Keren sekali. Nah, setelah tadi Kak Nadia, Kak Windy sudah memberikan pesan kepada para generasi atau para pendengar podcast Obras FKIP ini ya, silahkan ada closing statement nggak berkaitan dengan kesan ketika menjadi mahasiswa atau kesan saat ini ketika menjadi lulusan dari FKIP yang sekarang memiliki kesibukannya masing-masing. Silakan, apa kesannya menghadap ke kamera kalau sekarang? Silakan, siapa dulu nih? Mau berantem dulu? Kali ini. Siapa dulu nih? Kesulit apa? Lama nih, karena dia karena dia. Ayo. Oke. Kesannya itu sangat berharga gitu kan. Ini salah satu kesempatan yang memang datangnya itu tidak dua kali ya Pak ya gitu kan, ketika memang mendaftarkan diri ke Universitas Pakuan apalagi di FKIP gitu, sangat berharga kesempatannya bisa bertemu dengan dosen-dosen hebat dan juga bisa keluar sebagai alumni yang memang banyak pengalaman lah yang gitu, apalagi ditambah program City Teacher seperti itu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Kanadia. Berikutnya
silakan Kak Wendy. Saya mau mengutip tapi saya lupa ini kutipannya dari siapa. Ya, nggak apa-apa kalau lupa. Emang seperti itu sih, mantan terus lupain. Oh, nggak ada ke situ ya? Bukan mantan. Oke, jadi kutipannya adalah education is the passport to the bright future. Itu sangat relate sekali sama apa yang saya alami ketika masuk FKIP. Jadi setelah mengemban gitu pendidikan di FKIP itu betul-betul menjadi paspor saya untuk masa depan yang lebih cerah gitu. Salah satunya dengan mengikuti feature dan pada akhirnya saya bisa mengikuti kuliah di PPG, Pendidikan Profesi Guru saat ini di FKIP Unpad. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Kak Nadia, terima kasih Kak Windy atas kedatangannya ya. Nanti harus mau lagi ya kalau diundang ke Murai Room ini ya. Boleh. Ya, walaupun terasa tegang tidak tadi? Enggak ya? Tidak. Enggak ya? Seru ya, biasa-biasa aja ya. Oke, baik. Terima kasih para pendengar podcast obrolan asik seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sudah saatnya kita menentukan pilihan, dan pilihan Anda akan mulai tepat jika Anda masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi guru itu keren dan asik loh. Baik, sampai bertemu lagi di podcast Obras berikutnya dengan narasumber yang luar biasa lainnya, dan sampai bertemu di podcast Obras FKIP, obrolan asik seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.